Ingat nggak? Waktu itu sempat viral tuh yang Aderion ngebanting piring. Iya. Banting gelas ya, kesel tuh. Iya. Banting gelas tuh sempat viral tuh di share ke grup-grup gitu. Jadi Aki Jonathan, Aki siapa lagi? Zuma, siapa lagi tuh? Ripa, lama-lama tuh. Herdi dulu belum kayak sekarang. Dulu kan Herdi tuh kagak ngerti awas, baru belajar hadis nih dia. Nah, sekarang dia udah nggak berani tuh hadis. Sekarang dia. Jadi RD itu termasuk proses juga dulu masih cukup banget. Iya. Sama kita juga semua cukup. Aku dulu waktu di WhatsApp itu Ibrani belum masih otodidak, masih belum ngerti apa-apa lah ya. Ya proses kita memang. Dunia ini adalah proses. Dulu aku debat di WhatsApp itu siang pagi malam ya kan. Tapi lu sekarang gemuk, sekarang berarti bahagia, lu happy ya? Bahagia itu ya alhamdulillah ya. Bahagia. Dulu kan belum punya susu, sekarang sudah punya susu, jadi ada. Nyindir ya. Nyindir kacau nih. Yuk kan tanya gua nih. Yuk kan tanya gua. Sebenarnya gue ya itu karena ada susunya. Dulu kan belum ada susu. Tuh nanya tuh, Nandar mualaf ya? Tuh. Ada yang nanya, Nandar mualaf ya? Mualaf kan lu? Masa lu nggak tahu sejarah gua sih? Tahu lah. Ini Jonathan. Itu ada di YouTube. Teman-teman silakan dicek di YouTube, itu ada di Rukun Indonesia. Aku pernah diajak podcast, aku ditelepon nih sama orang. Assalamualaikum, Bang Nandar. Ya, mau nggak podcast sama kami katanya. Dari mana? Rukun Indonesia katanya. Aduh. Akhirnya aku berangkat ke sana. Ya, podcast lah kita. Ini ada teman-teman nih podcastnya ya, aku tunjukin. Oh, tunjukin tuh. Enggak, apa sih titik balik lo bisa ninggalin Kristen? Apa lu dulu kurang ini kurang setia kali lu dulu? Nanti jawabannya di sini. Enggak, jawabannya di sini. Jadi kalau ada orang menyangka gua mualaf atau mualaf beneran atau tidak, di Rukun Indonesia ada nih. Ya tuh guys. Rukun Indonesia akunnya. Akun ya di YouTube. YouTube Rukun Indonesia tuh, bisa dilihat situ. Nah ini ada nih ini gue diajak podcast nih ya. Jonathan Nandar. Oke, mana nih? Mana nih ya? Jonathan Nandar. Mana? Ini nih. Jonathan Nandar mualaf dari Facebook, ini kisah perjuangannya. Ini 2 tahun yang lalu nih. Oh, berarti belum lama dong, 2 tahun lalu. Enggak, 2 tahun yang lalu gue masuk podcast ini maksudnya. Iya, maksudnya masuk Jonathan di wawancara. Ya, nah silakan lihat di situ ya. Namanya Rukun Indonesia. Tuh ya guys, Rukun Indonesia. Apakah Jonathan Nandar mualaf? Nah, silakan kalian, cuma setengah jam kok. Setengah jam aja. Apa yang membuat lo tiba-tiba mungkin dulu kurang setia kepada Yesus? Enggak, Bang Billy malah nggak tahu juga. Bang Billy, gue ini nggak pernah jadi Kristen. Lu ngaco, lu masa nggak tahu gue? Nah itu ya makanya kalau mau tahu isi wawancara itu ditonton gitu. Lah, gue setahu gue dulu ya, lu tuh dulu kan lu sempet sama siapa? Abi siapa tuh namanya? Abi bukan? Ibrahim. Saya Ibrahim kan dulu lo. Gini. Gua ini belajar Kristen bukan dari buku. Bukan dari YouTube. Enggak. Gua belajar Kristen masuk ke gereja-gereja. Buset, serius lu? Iya. Serius, demi Allah gua masuk gereja. Makanya ada yang namanya Tasya. Lu kenal Tasya nggak, Wanes? Tasya tahu. Nah, ini aku tunjukkan ya videonya di YouTube gua. Kan dulu itu yang pacar lu kan Sopiatul. Kan. Ya guys, Sopiatul dulu tergila-gila guys sampai dia guys.
Iya, Sob Katul dulu tergila-gila sama gua tolak itu. Oh guys, tuh ini kalau orang-orang lama tahu guys. Iya, Sob Katul dulu naksir banget sama gua, nggak tahu padahal gua kan gak ganteng ya. Ya, enggak lah, manis. Manis Ya, dari Hongkong lo. enggak, kalau dulu kan lu apa langsing kan? Sekarang kan lu Iya, udah langsing gue. Oh. Iya, Coba mana bentar ada ya videonya. Ya. Jadi gue itu dulu ke gereja bang, semua gereja gue masukin. Yang gue nggak masukin itu Goi, gereja ortodok. Itu tuh belum gue masukin. Oh, jangan lu situ disalib sama Edwin lo. Ternyata ya. Katul cantik juga ya Bang Billy ya. Tanya nih sama yang mantannya tuh. Cuma sekarang ini zaman lu masuk ngapain belajar apa lu pengen menginjilin mereka? Gua belajar gini. Kita belajar kejahatan bukan untuk menjadi jahat. Okay. Kita belajar kejahatan ini untuk menghindari kejahatan itu sendiri. Parah. Nah, loh, ini analoginya dulu agak nyentil. Iya. Ya, coba apa analogi gua? Itu nyentil analoginya. Belajar jahat harus menjadi jahat. Nah, kita belajar kesesatan bukan untuk menjadi sesat, tetapi agar terhindar dari kesesatan itu. Cuma basicnya harus kuat kita. Oh, jadi lu masuk ke sana belajar, lu sempet nggak tanya jawab gitu, apa namanya, bertanya Bluetooth connected. Pendeta. Gua sampai punya cewek pelayan gereja, guru sekolah minggu. Masa? Ngapain gua bohong? Emangnya gua gupron? Iya. Jadi gua ada satu gereja yang gua deketin dulu waktu itu, ahwatnya, ceweknya itu, biar bisa masuk gua, ya. Nah dulu dia guru sekolah minggu, dia ngajarin tentang 9 buah roh, makanya gua hafal. Coba, ini coba kita tes, bener nggak? Jangan bohong ya, nih. 9 buah roh, iya gua masih ingat. Jadi 9 buah roh itu, jadi ex girlfriend gue itu ngajarin ke bocah-bocah itu tentang 9 buah roh pokoknya. Karena gue dampingin dia, gue sampai hafal 9 buah roh. Nih gue nyanyiin. Bahkan gue hafal banget bagaimana dia mengajarkan. Anak-anak, yuk kita nyanyi yuk. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah roh yang 9. Oye, hafal gua. Orang Kristen, Bang Billy, belum tentu hafal. Nggak hafal, 10 perintah aja nggak hafal. Nggak hafal. Gua 9 buah roh paham. Kenapa gua hafal? Karena gua dampingin dia. Di mana ada dia, disitulah ada gua. Oh, halak adalah semar Dulu nyusul ya. Gua masuk situ. Enggak, Kan dulu ada lagunya dari Ariel. itu kan Sentuhlah dia tepat di hatinya. Oh, halak adalah. dulu nyusul nggak? Aduh. Cindo Haram dia, loh. Bang. Itu ada Cindo babinya, dia, Bang. mengandung babi. Iya, ada dia cindo, Bang. Uish. Dulu gua kan masih ganteng, Bang. Masih mirip Nah, Duta Selon Seven. Emang incar-incar lu cindo mulu, Sopiatul kan cindo loh. Si Sob Katul mah bukan cindo, dudul. Jawa dia. Naura aja. Kayak Cina ya. Udah tua. Cina dari Hong Kong. Jawa dia. Nih Bang, ada teman gua. Teman-teman bisa lihat di YouTube aku, ya. Namanya Tasya. Ini pasti kenal Tasya, ya.
Ini gua satu gereja sama Tasya, dia. ya. Nih, ya Tasya ya. Gua puterin dulu ya Bang ya. Kamu satu gereja sama dia pernah? Dia gereja mesianik. Nih, Buset. gua puterin ya. Coba. Jadi yang bersaksi itu kalau kita menyatakan tentang diri kita itu kan hal yang biasa Bang ya. Iya, iya. Yang menyatakan kalau gua itu Betul, satu betul. gereja dengan dia, ini orang Kristen itu sendiri. Namanya Tasya. Nih gua putarkan ya. Tasya yang Teman-teman. sama si Ishak kan? Iya, nih. Di YouTube aku, benar ya. Tonton. Tuh guys, itu tuh di Iya. tonton ya. Ini teman gereja dulu nih, mesianik nih, teman gereja mesianik dulu nih. Nah, Mana suaramu? Nih teman gereja mesianik dulu dia nih. Ala-ala Arab sekarang dia. Dulu ala lu Ibrani. nggak usah ngomongin yang dulu-dulu ah. Apa Oh sih lu? iya iya, oke. Lu nggak maaf on dari gua lu. Oke, Ngomongin yang oke, dulu oke. terus lu. Ya, ini maksudnya dulu kan ala-ala Ibrani, ala-ala Yahudi, sekarang ala-ala Arab gitu loh. Bukan ala-ala Arab. Ya, Oh, terus apa dong? Teman-teman, si Tasya ini dulu satu gereja dengan saya, cuma dia belum bertobat. Mari kita berdoa supaya Tasya segera bertobat mengikuti jalan kebenaran dan hidup yaitu Nabi Muhammad Kamu yang SAW. bertobat harusnya. Nah, kamu lah, Bang Billy kalau nggak percaya langsung tanya sama orangnya. Jadi kalau gue itu orangnya apa adanya, ya katakan ya, tidak ya katakan Iya. tidak. Oh. Kalau nandar bohong, mana ada nandar ke gereja, semua gereja gue masukin. Gereja mesianik ini, si Tasya ini saksinya, saksi hidup. Lo gereja mesianik sama siapa? Benyamin Obaja bukan? Apanya? Pemimpinnya Gua- Benyamin Obaja. Apanya? Pemimpin mesianik kan Aduh, di ada sabar Bang. Kenapa dibatasi ya nih ya? Gara-gara ngomong mesianik malah dibatasi Bang di gua nih. Bluetooth disconnected. Ini nih. Aduh, kok bisa dibatasi? enggak karena Di nyetel pot gua. ini kali nyetel tutup tadi tutup. Ini, aduh dibatasi gua. Dasar otot nih. Ini nih. Dibatasi gua. Apa ini nih? Ya, Aduh Bang Billy sih nanya mesianik nih. Gua kalau yang Obaja gitu gua agak ngerti. Pokoknya gua masuk aja. nah, berarti lo nggak kenal pemimpinnya. Pemimpinnya tuh Iya, gua nggak kenal gua. Kalau Benyamin kalau masalah Obaja. pemimpinnya siapa, gua cuma masuk aja. Masuk, gua explore gitu. Oh. Nah, itu si Tasya itu satu gereja dulu yang ngejar-ngejar gua, Bang. masa. Kalau nggak percaya tanya. Gua tolak, Bang. Tapi tadi sih gue lihat videonya ya. Terus dia matanya kayak gimana, nggak bisa bohong juga tuh kayak Dibilangin nggak percaya. kayak bunga tapi pahit Iya gitu ya. dong. Ya nih. Ya, tapi dia sekarang sudah punya suami. Aku juga udah punya istri ya. Itu dia dulu. Tapi gua tolak Bang. Dulu tuh. Nah, jadi kalau kita bersaksi tentang diri kita sendiri, itu wah bohong Nandra, bohong. Itu Yang narsis bersaksi, namanya. iya, yang bersaksi tentang gua ini bukan diri gua. Dan dia bukan seagama dengan gua. Dia Kristen. Betul. Nah, dilihat di YouTube, masih ada di YouTube. Nah, ini orangnya, si Tasya. Siapa Tuh ada yang sangka? nanya tuh. Daya tariknya Natasha. apa? Daya tariknya apa tuh dia yang nanya tuh? Ya, siapa sangka Natasha dulu teman satu gereja Yonatan Nandara. Yonatan Nandara mualaf, ini pertanyaan. Nah, ntar gue jawab. Oh, berarti itu bukan pernyataan ya, pertanyaan. Bukan Pertanyaan. Nih, teman-teman, perhatikan ya. Si Tasya sendiri yang mengatakan, dan dia memang kenal saya dan saya kenal dia. Mana nih tadi? Aduh. Sabar bang. Kalau tidak bohong bukan Islam, itu aja yang ngomong tuh. Ya tanya aja sama yang bersangkutan kan. Kan orangnya masih hidup. Kecuali Bluetooth Ya. connected. logikanya Bang kan Labat bang. tanya aja. Iya. Bang Kalau Labat memang tanya aja. gua berbohong, tanya aja sama orangnya. Orangnya kan Kristen. Kecuali orangnya Islam. Ya enggak? Betul. Iya. Kalau dia, Nandar bohong, tanya aja sama orangnya. Tasya, kamu bener enggak? Satu gereja dengan Nandar dulu. Tinggal bilang aja, dia kan Kristen. Nah. Jadi waktu itu lu statusnya belum dibaptis kan?
Mana ada gue dibaptis. Ngawur aja. Nih bang, Ngapain? silakan ya. Kira jadi kurang kerjaan aja lu. Ya kan gue itu tadi belajar kejahatan bukan untuk menjadi jahat, tapi kita belajar kejahatan untuk menghindari kejahatan itu. Kita Wah, belajar putar tentang, ya nih putar lagi ya. Nah kalau teman-teman mau lihat ini 1 jam 42 menit langsung di YouTube saya. Kita lihat ya bahasa wajahnya si siapa namanya tadi? Iya, ini teman gereja dulu nih, Mesianik nih, teman gereja Mesianik dulu nih. Mana suaramu? Nih teman gereja Mesianik dulu dia nih, ala Arab sekarang dia. Dulu ala Lu Ibrani. nggak usah ngomongin yang dulu-dulu apa Oh sih lu? iya, oke. Lu nggak move on dari gua lu. Ngomongin yang dulu terus lu. Ya punya maksudnya dulu kan ala Ibrani, ala Yahudi, sekarang ala Arab gitu loh. Bukan ala Arab. Ya, Oh, terus apa dong? teman-teman, si Tasya ini dulu satu gereja dengan saya, cuma dia belum bertobat. Mari kita berdoa supaya Tasya segera bertobat mengikuti jalan kebenaran dan hidup, yaitu Nabi Muhammad Kamu yang SAW. bertobat harusnya. Nah, kamu lah. Ayo pemanasan dulu Tasya. Aduh. Iya, Nandar sesat memang. Iya, dia tuh Udah. Iya mau diskusi apa enggak? Lu dulu atau gua dulu? Iya, udah, betul. Ya. Hmm. Nah, gua ajarin nih. Nah, Ini dulu dia satu gereja sama saya. udah jangan apa Bang Billy? Apa dia bilang apa? Apa dia Satu bilang? gereja tuh Laban. Bang Laban Apa, tuh. Dengar apa kan? dia Satu bilang? gereja. Katanya, apa dia bilang? Saya satu gereja sama dia satu gereja sama saya katanya. Iya, gua nggak pernah bohong. Gua itu orangnya netral. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau gua dulu di gereja memang benar orang lain bersaksi tentang saya. Gitu kan. Oh gitu. Kan. Kalau ada yang bersaksi sendiri nggak sah itu ya. Ya kalau tanpa bukti ya nggak sah. Kalau gua kan memang ada buktinya dan buktinya masih hidup. Iya, Kalau nggak percaya, tanya aja sama yang bersangkutan. Tasya, bener nggak dulu satu gereja dengan Yonatan Nandar? Bener. Mana ada gua ngapain gua bohong? Ya kan? Iya nih di bawah si Laban kayaknya nggak marah-marah. Iya, karena si Laban emosi. Karena si Laban. Bluetooth disconnected. Jadi habis dari Mesianik apa yang lu kulik di situ? Apanya? Yang lu kulik, yang lu dapat dari Mesianik tuh apa waktu itu lu? Yang gue dapat dari Mesianik ya sama seperti otan-otan lainnya. Kalau Mesianik itu juga ini Bang Billy, ternyata Mesianik itu bukan hanya satu. Bang Billy tahu tidak? Oh, banyak, iya benar. Iya. Terbagi-bagi lagi. Terbagi-bagi lagi. Mesianik itu bukan hanya satu. Dan ternyata gini, yang orang lain lihat di luar, mereka ini kan ajaran kasih. Wah, dalamnya bang. Kalau khotbah itu yang diserang itu aliran-aliran lain, denom-denom lain. Iya. Iya. Kalau apa namanya itu, saya kira ajaran Kristen itu memang mengasihi, kasihilah musuhmu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, ternyata Jadi kalau Mesianik yang di Jakarta kan pemimpinnya Benjamin Obaja dari GBI. Jadi dia nggak lepas hari Minggunya tetap. Makanya dulu gua sempat ini juga terus waktu hari raya Hanukkah itu pas hari Sabat mereka bakar sosis bakar apa gue bilang Om Benjamin hari Sabat masa bakar begini, gak boleh Om, melanggar, gak boleh. Nah situ tuh gue males jadinya. Jadi gue dulu kan kehilatnya di BSD di mana di Bintaro. Nah kalau yang orang rabinya dari Amerika itu rabi yang Ishak Sapira yang nulis buku Kosher Pig.
Itu dia tuh Kalau yang ya Iya. benar. Aku kalau Mesianik itu merayakan hari raya orang Yahudi. Kalau orang Oten yang lain kan enggak. Nah, Bang Billy pernah nggak masuk kayak gitu? Masuk maksudnya ke Kristen gitu pernah? nggak pernah. Dulu waktu sama bokap kan pendeta Advent kan, nggak ada Advent, kayak gitu. Jadi lu nggak pernah ke Advent. Nah, ke Advent gue juga pernah masuk. Bahkan gue dikasih Bible pertama kali itu sama Advent. Sama namanya Ika Puspitasari. Mau saya tunjukkan Bible-nya? Wih, boleh. Mau nggak? Nah, gue tunjukkan Boleh, Bible-nya. Ya, boleh. ini orangnya mudah-mudahan masih hidup. Kayaknya masih hidup sih, masih muda kok. Ternyata Gua dulu sekolahnya SMP Advent Jatinegara. jadi Bang, jadi gue itu belajar Kristen bukan dari kata-kata orang, bukan dari Google. Dulu Google nggak secanggih sekarang kan. Dulu kan belum ada smartphone. Nah, Iya. ini Bang, dulu gue masuk juga ke Advent. Advent hari ke-7. Wih, Nah, ini Seven. 1000 Missionary Movement F70 Day Adventist. Kalau ini namanya dulu bukan Advent Bang. Nama gerejanya Gemahab, Gereja Masehi Advent hari ke-7. Oh iya benar. Buat Anthony Paris, dulu nama gue Anthony Paris Bang. Kita aja. No, kayaknya banyak banget ceweknya udah lo. Oh, gua udah tahu loh yang kayak gimana aja Bang. Buset deh. Maksudnya kenalan sama orang udah tahu yang kayak gimana aja. Ada yang Cindo, ada yang Halak Batak, ada yang. Ini Faris Mandar dulu Kristen tuh. Nah, Aku tahu nih ngomong tuh. oke. Nih Bang, dia orang mana tahu nggak dia? Buat Anthony Paris. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? coba lihat. Oktober 06, 07, 09. Buset 2009. 2009. Ini di mana Bang? Di Balikpapan. Di mana? Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, buset deh. Ya, dulu kan dulu kalau yang di sini gua nggak masuk gerejanya, maksudnya gua pengajarannya gua masuk. Nah, ini yang menarik. Jadi gua kan kerja di Balikpapan. Ya, setelah gua lulus SMA itu gua kerja di situ, Bang. Cari pengalaman. Oh, Ya, terus? dulu gua kerjanya ini counter HP. Oh, konter HP ya. Counter HP, jualan pulsa gitu. Tapi dia yang gedenya kayak distributor kayak gitulah yang jualan apa gitu. HP-nya apa. Nah, kebetulan dia beli nomor cantik. Wah, akhirnya kenalan tuh di situ. Saajente, Iya, Padi Rodok. iya. Nah, terus gua kan belajar sama dia tentang kekristenan. Ternyata kaget gua Bang. Dia ibadahnya hari Sabat. Loh kok kamu kan dulu pertama gua 2009 itu masih ini ya, masih newbie gitu ya. Kamu ke ibadah Sabat? Oh, bukan hari Minggu. Hari Minggu itu dalam bahasa Portugis AA. Oh, bilangnya AA. Lu tahu kenapa panggil AA? Kenapa tuh? Ya kan gua orang Sunda Bang. Gimana? Iya. Dia orang Manado, tapi dia tinggalnya di Mamuju. Lu tahu sendiri orang Manado, seperti Luna Maya orangnya. Wih, orang Manado nggak pernah gagal cewek-ceweknya. Iya, nggak pernah gagal. Gua juga. Iya. Gua kan lahirnya hari Senin. Memang gua nggak ganteng Bang, tetapi ada aura bunga. Oh, aduh. Kata orang. Iya. Wah. Iya. Senyum lu Nah. aja tuh pengen rasa-rasa si Syafuddin Ibrahim pengen nonjok lu dulu. Iya. Istri saya Pudin Ibrahim saja aku dikejar-kejar. Jangan lah istri orang. Iya, makanya gua menghindar karena itu kan istrinya orang, aura aja. Jangankan istrinya orang, masih single aja gua nggak terima. Gua setia dengan istri gua. Baik, Nih, sekarang istrinya orang mana? Manado. istri gua
keturunan Arab. Wih, Jawa Arab. Saripah dong. Bukan, tidak setiap Arab itu Saripah, ngaco. Dulu gua punya pacar gua waktu gua SMA, namanya Laili Alatas. Waduh. Oh, itu mah Saripah kalau Alatas. Nih. Kalau gue bukan Saripah. Oh. Ya, Arab-Arab biasa lah. Baik, gue cerita lanjut nih. Belum selesai ceritanya. Ya. Ternyata Bang, dia itu ibadahnya hari Sabat. Iya. Gue tanya dong, loh, kok nggak hari Minggu? Nah, si Ika ini jelasin kalau hari Minggu itu hari Dewa Matahari. Loh, kok bisa? Domingus itu dari bahasa Portugis. Hari anak dewa. Oh, loh, yang lainnya gimana? Kan hari Minggu semua. Tidak setiap yang banyak itu adalah benar, kata dia. Jadi yang benar sebagaimana 10 perintah Tuhan, ya, kuduskanlah hari Sabat, bukan kuduskanlah hari Minggu. Hari Minggu itu kalau dalam bahasa Ibraninya ehad, bukan Sabat. Sabat itu 7. Pinter dia. Oh, begitu. Terus dia ini nggak makan daging-dagingan, Bang. Gak minum teh, gak minum kopi. Oh, Wah, heran. Advent aliran lain lagi tuh Adventnya tuh. Oh, aliran lain lagi. Iya, Advent vegetarian. Gua pokoknya nggak tahu ya dia aliran apa. Yang penting gua taunya Advent. Gak minum kopi. Iya, tahu gua. Tuh kalau bikin ayamnya isinya tempe gitu. Jadi dimodifikasi gitu. Iya. Nah, gitu Bang. Jadi dia nggak minum kopi, nggak minum teh. Makanya kalau ini sama dia bingung. Ya. Kemudian nggak makan babi. Nah, ini kan yang kalau babi ini kan hal yang sensitif. Maksudnya hal yang kalau makan kopi, minum kopi, minum teh itu hal yang mungkin orang pantangan sendiri-sendiri gitu kan. Paradigmanya ke situ. Ketika gua tahu dia nggak akan makan babi. Loh, kok lu nggak makan babi? Imamat 11 ayat ke-7 kata dia. Babi itu haram. Ya, terus gua buka di sini. Oh, di sini gua buka kan ayat Bible-nya. Loh, ini babi hutan, kalau babi ternak nggak apa-apa. Nah, gua kan kritis gua juga kan. Iya. Gua kritis ya sama dia itu. Dek, di sini babi hutan loh yang haram. Itu kata dia, itu terjemahan yang salah loh. Aduh, babi. Emang yang benar kayak gimana? Itu hijir. Itu semua babi, mau babi hutan, mau babi ternak, babi putih, babi hitam, semuanya haram. Makanya kami nggak makan babi. Jadi gue punya simpulan bahwa kalau Muslim punya teman Advent, kalau dikasih makan aja, karena mereka mengharamkan babi. Gitu Bang. Terus pas Natal, gue juga bingung. Kan gue berkunjung ke tempatnya. Ingat, gue nggak ngapa-ngapain Bang ya. Gue cuma berkunjung doang, nggak ngapa-ngapain. Gue anak soleh, ngapain gue nggak ngapa-ngapain gue. Pas gue masuk, tok ya, di dalamnya itu nggak ada ornamen Natal, nggak ada pohon Natal, nggak ada, pokoknya nggak ada pernak-pernik Natal. Gue tanya dong sama dia, Dek, lu kan mau Natalan, kok nggak ada pohon Natal? Wah, itu berhala. Dia yang bilang, bukan gue ini ya. Kami tidak merayakan Natal. Kenapa? Karena Yesus tidak lahir pada bulan Desember. Yesus itu lahirnya pada bulan Mei atau Juni. Wah, gue dapat ilmu lagi nih. Dapat lagi ya. Iya, jadi ternyata Advent ini karena yang dipakai oleh Yeshua itu adalah kalender Yahudi. Bukan kalender Masehi. Karena kalender Masehi kan dihitungnya dari kelahiran Yesus. Betul. Jadi ketika dia mengutip Lukas berapa ya? Saya lupa, Lukas 1:26 atau berapa itu? Ketika malaikat Gabriel memberikan kehamilan kepada Bunda Maria itu pada bulan ke-6. Nah, bulan ke-6 itu kalau dalam kalender Yahudi saya lupa itu bulan Nisan atau apa ya? Coba Bang Billy, ini saya lupa itu. Nah, kalau dihitung kalau dihitung 9 bulan itu lahirnya pada Mei atau Juni. Jadi kami tuh percaya kalau lahirnya bukan bulan Desember. Desember itu tanggal 25 mengadopsi Dewa Matahari. Loh, kok sama kayak pandangan Muslim ini gimana?
Ternyata Iya. orang Kristen itu ada juga yang tidak mengikuti Natal tanggal 25 ya. Dan dia juga nggak merayakan Paskah, Bang. Kalau Advent ini nggak merayakan Paskah. Nah itu, Iya. gua pertama kali ini Bible ini dulu wanginya minta ampun, Bang. Wah, mau dikasih harumnya itu kayak minyak nyong-nyong gitu kan. Wah, dulu mah Bang ini bagus banget dulu tuh. Ya dulu tuh wangi banget dulu. Sekarang mah udah nggak terawat nih. Gue coret-coret nih. Karena lagi debat, kadang kita lagi debat nggak ada ini ya. Kita nulisnya di sini. Ini Bang, ini kenangan sama dia, namanya Ika Puspitasari ya teman-teman ya. Halo Dari Ika Mamuju. Puspitasari, kalau kamu masih ada, dengar tuh Nah. di-mention ya. Kalau ada Ika Puspitasari, mungkin sudah berkeluarga ya. Coba follow saya, kita diskusi. Oh, lah kadal. Janganlah, ntar CLBK lagi. Oh enggak lah, gue orangnya gue itu enggak begitu Bang orangnya. Oh, iya. Gue enggak baperan orangnya. Lu nikah tahun berapa sih? Gue nikah 2000. Wah ini Bang, 2017 gue. Oh, berarti udah Itu apologet lu ya? Masih kuliah gue, iya. Jadi dulu kan gue anak soleh Bang. Waktu kuliah itu gue kan ikut pengajian ya. Jadi waktu gue kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya itu gue ikut kajian. Lu ngambil jurusan Kajian. apa kuliahnya? Gue ngambil jurusan Ahwalus Saksiyah, hukum keluarga. Jadi gue secara basic pendidikan itu hukum keluarga, hukum perdata Islam. Oh, Cuma ketika gua masuk ke sekolah pengacara ya, gua magang masuknya ke hukum pidana. Jadi selama ini gua kalau beracara hukum pidana bukan hukum perdata. Hukum perdata hampir ini ya tidak pernah dipelajari waktu magang. Cuma pas ini sekarang ini ada itu hukum perdata. Namanya Ahwalus Saksiyah. oh, ada jurusannya itu. Ada jurusannya hukum keluarga. Jadi berkenaan dengan waris, pernikahan, perceraian, wakaf itu dipelajari di dalam hukum keluarga Islam atau Ahwalus Saksiyah Syariah. Karena dulu waktu 2013 gua masuk itu kan dulu peralihan dari IAIN ke UIN. Jadi gelarnya dulu SHI. Nah, karena sudah beralih ke UIN, gelarnya jadi SH. Jadi sarjana hukum. Oh, jadi lu udah sarjana hukum nih ya? Ya, gua bukan hanya sarjana hukum, brother, lawyer. Baru kasih mantap. Baruk Hashem, baruk Ata Donai Elohenu melek ha'olam. Khi Adonai Elohenu hu Elohaya Elohim. Wah, adalah semarkat dan ayat. Ya semua Elohim enod milvado. Ya. Amin. Tapi ngomong-ngomong pernah nggak ada? Sorry, aku tangan apa Bang? Ada nggak kasus yang pernah dimenangkan oleh lu? Kasus gue selalu menang Bang. Tapi gini, ternyata gini Bang. Kenapa gue sekarang lebih intens ke konten kreator? Ternyata mafia hukum itu banyak Bang. Jadi kita kalau iya makanya gini, kita meskipun kita orang soleh, orang bener masuk ke dunia hukum itu nggak bisa Bang. Kita jadi orang bener itu nggak, karena memang ya itu udah gelap gitu loh. Kita jadi orang soleh masuk ke situ, misalnya kita orang nggak bisa karena sudah sistem gitu loh, paham nggak? Bener, yang ada jadi musuh semuanya. Makanya ketika gua masuk gua heran gitu, makanya kalau jadi pengacara ini ibarat kita masuk ke dalam kubangan ini ya. Maksudnya kalau ngeri pokoknya. Kecuali kalau misalnya nih kayak kasus-kasus kayak orang misalnya misalnya ada orang nih kakek-kakek atau nenek-nenek mencuri singkong kemudian dibela, oke itulah ya. Itu sisi bagusnya di situ. Ada orang yang dikriminalisasi bagus. Tetapi di luar itu Bang, ngeri Bang. Iya. Makanya gua kadang ya udahlah, nanti ada yang tersinggung lagi.
Iya, jangan bahaya lu. Iya bahaya. Nanti gua Jadi soalnya udah bener tuh sekarang. Lu aktif di TikTok, aktif di YouTube, udah bener kan. Pertama pendapatan juga pasti dari situ ada banyak. Terus mengedukasi ke banyak orang, itu yang penting gitu. iya. Jadi nggak usah lah daripada lu kompromi dengan yang parah, itu komprominya. Wah, makanya gua aduh sampai aku heran. Ternyata begini ya. Di dalamnya itu hukum itu begini ya. Makanya nggak bisa. Makanya guru dosen gua pernah bilang gini. Ya, AA, ya gua dulu dipanggilnya sama dosen AA. Ada dosen perempuan masih muda, aku dipanggilnya AA. A, perhatikan nanti bahwa law in book dengan law in action itu berbeda. Law in book, hukum yang tertulis dengan hukum yang terlaksana itu berbeda. Oh benar. Wah, kata gue gak bisa ini. Gak bisa. Ini Cat Lover komen nih. Benar Bang Nandar, saya juga sarjana hukum, gak mau jadi praktisi karena banyak permainannya tuh. Iya, jadi kita kalau mau jadi bener tuh nggak bisa Bang. Maksudnya jadi bener pure gitu nggak bisa. Lu bisa-bisa dihantam lu, nggak bisa. Bahaya. Nggak bisa, ya. Makanya selagi gua masih ada rezeki gitu kan, selagi gua bisa masih makan ya di luar kepengacaraan ya, gua cari jalan yang lain aja. Kecuali Ya, kalau lu paling misalnya kalau misalnya ada kasus-kasus perdata, lu bisa kan perdata atau perceraian ya bisa. perdata, ya, kalau perdata itu masih aman. Kayak kasus perceraian ya, kasus ya perceraian itu tuh. Nah itu masih aman lah kalau perceraian begitu. Wah boleh juga nih, ntar gue japri dah. Nah, boleh. Ada masalah ini nih, kasus Perceraian, menyurat perceraian, yoi. Tapi kalau perceraian itu memang agak ini ribetnya tuh apa ya? Ya memang semua ribet masih ada plus minusnya ya. Iya betul. Ya. Jadi sekarang kegiatan mengedukasi orang ya di TikTok, Ya, di YouTube. gua konten kreator gitu. Iya. Terutama soal tekstual nih, kayaknya lu ini Iya. udah menguasai banyak nih. Enggak, gue sekarang belajar bahasa Aramaik, Bang Billy. Penting tuh untuk PB-nya, penting. Iya, karena Yesua itu kan berbahasa Aramaik. Gue belajar bahasa Aramaik. Cuma gue stresnya kenapa? Laptop gue mati, Bang. Ini data semua di saya mati laptopnya ini. Coba lu buka dah itu si kampret siapa namanya RK pakai itu mulu tuh. Targum Yonatan kejadian berapa itu? Kejadian 15 apa? 12 tuh. Gua cek di situ Targum Yonatannya itu nggak bicara soal Yesus. Bukan. Makanya si gua pernah debat masalah itu sama dia. Gus, gua bilang Mesias di situ Yesus atau bukan? Suruh baca dulu. Dia kan bacanya cuma Mesiasnya doang. Maki Mesiha. Nah, cuma begitu doang. Nah, iya. gua tanya sama dia ketika dia bilang begitu, RK di mana di situ dijelaskan bahwa Mesias ya raja yang diurapi itu adalah Yesus Kristus di mana? Gak bisa jawab, Bang. Bingung dia. Ini dadar. Kan gue pernah membahas Yesua atau Nabi Muhammad yang tertulis dalam PL, ya kan, dalam tanah Torah Nevi'im Ketubim. Terus dia bawa itu. Gue tanya sama si RK, di mana di situ tertulis bahwa raja yang diurapi itu atau Mesias itu Yesus Kristus di mana? Bingung dia. Oh, bingung 7 keliling. Makanya Oten ini kadang suka mencomot-comot kayak ini. Yesaya berapa? 9 ayat ke-6 ya. Ya. Hari ini telah lahir bagimu. Itu apa namanya itu? Itu kan tentang Hizkia, dicomot juga sama mereka. Iya. Oten itu. Iya, dilatulanu bintan lain. Itu. Al-Sikmo, Peleoes, El Gibor, Afiat, Shalom itu. Nah, itu dicomot juga sama mereka. Orang jelas-jelas telah lahir kok. Yesus bahkan harusnya akan lahir. Tapi dia pakai perjanjian yang lain. Seorang putra akan lahir, will be born. Ada tuh versi Alkitab yang will be born. Kacau Memang terjemahan itu. Tapi sama yang itu yang bukan seorang duta atau seorang utusan.
Tapi Malah. sebentar yang kayak saya ini dulu. Tetapi nih gue sebagai muslim ya. Ini gue sebagai muslim ya. Ini gue berbicara bukan sebagai debater muslim ya. Gue sebagai muslim yang berbicara, yang membaca ayat itu konteksnya bukan ke Yeshua, tetapi ke Hizkia. Kalau menurut gue, kalau menurut antum? Betul sekali. Bahkan di dalam tanah itu kalau tutup kurung, tulis Hizkia ada namanya. Iya Hizkia memang. Karena kan makanya bukan disebut Melek Shalom, Syar Shalom, Tapi Syar Shalom. Pangeran, karena bapaknya masih jadi raja, kan gitu. Nah itu, mereka nggak paham. Mereka tidak bisa membedakan antara Melek sama Sar. Betul. Gara-gara terjemahan tersesat, makanya mereka ini kebanyakan disesatkan dengan terjemahan, Bang. Betul nggak? Iya, benar. Makanya kan dari aku ya 6.000 berapa tuh? 6.000 berapa kesalahan? 6.666. Nah, makanya kalau ada 6.000 kesalahan, masa kalian masih menyandarkan itu sebagai landasan iman? Coba pikir. Dogma susah. Gitu. Dogma susah, dogma memang. Ya. Jadi gue sekarang belajar bahasa Aramaik. Rencananya gue mau debat dengan si Rudi Yohanes. Mungkin habis lebaran. Rudi Yohanes mah si ini Siapa? Rudi yang musuh si Sob Katul Musuh si Edis. Edis. Iya. Kalau dia mah dia kalau masalah tekstual itu nggak kompeten dia mah. Iya, makanya gue pengennya ini Rudi Yohanes terserah lah mau. Tapi gue pengennya ada si Esra Soru. Nah, itu tuh baru. Jadi gini nih. Esra Soru kan bawa Targum juga tuh, Targum Yonatan. Waktu sama si siapa? Sama si Palen. Sama si Palen. Targum Yonatan. Jadi gini aja kalau ketemu dia. Oke, sama-sama Mesias. Oke, sekarang tunjukin Mesias, raja yang akan datang namanya Yesua. Jadi oke, kita sama-sama Mesias. Oke, kita setuju nih Mesias. Sekarang tunjukin nama Mesias itu, raja yang akan datang namanya Yesua. Entar dari 30, Hosea 35, Yeskiel 3725 tuh. Fe David Afdi Nasi Leolam. Dan Daud hambaku akan menjadi raja mereka selama-lamanya. Wah, nah tuh. Coba waktu sama Palen kan kolaborasi sama Koh Dondi. Si Palen ini gua nggak ngerti dia. Ketika disuruh baca malah apa namanya itu ke-trigger dia. Iya. Suruh baca, ini baca kata Esra Soru. Palennya malah diem aja. Gua aduh blunder itu. Makanya ini masa suruh baca begitu aja enggak ini. Ya. Mungkin itu gara-gara bahasa Aramaik. Kan tuh kan Aramaik kan beda dialek doang. Ibrani apa Aramaik? Bukannya Ibrani. Tulisannya Ibrani, tapi dialeknya Aramaik. Ya kan kalau kita bisa baca meskipun dialek Aramaik kan bisa baca, Bang. Kan, iya. Tulisan Ibraninya. Iya, betul. Karena kan kalau dibacanya kan Mesikha. Nah, kalau Ibrani kan Mesias. Tapi gitu. yang gini, Bang. Karena Aramaik itu ada 3. Tahu nggak Aramaik ada 3? Apa tuh? Belum tahu tuh. Jadi Aramaik itu ada 3, Bang. Yang pertama adalah Aramaik Estrangelo, Aramaik Serto, dan Madenhoyo. Itu pengucapannya berbeda loh. Nah, kalau Mesiha itu Aramaik Estrangelo. Yang gua pelajari ini nih, Aramaik Serto. Syriac Peshitta Bible. Yang gua pelajari itu Aramaik Serto. Nah ya, The Holy Bible in Syriac. Nah ini yang gua pelajari Serto, Bang. Contoh kita buka Matius 1 nomor 1. Itu tulisannya mirip Arabik ini ya. Nah iya, mirip Arab memang. Ini mem, ini ta, ini ya, ini olap ya. Kalau dalam bahasa Arabnya ini mim, ini ta, ini ya, ini alif. Hampir sama. Makanya saya belajar bahasa Aramaik ini alhamdulillah sedikit dipermudah. Kenapa? Mirip Arab. Nih, kalau dalam Aramaik Serto ini bacanya begini. Ketobo kalau dalam bahasa Arabnya kitabun, kalau dalam bahasa Ibraninya sefer. Ketobo dilidu teh ya. Nah, bahasa Aramaik juga ternyata bacaannya itu ada yang fasih, ada yang normal, Bang.
Ini kalau dibaca paseh bagus, kalau dibaca normal juga orang nggak menyalahkan. Nih, gua bacakan yang paseh sama yang standar. Ini yang standar dulu. Ketobo dilidu teh daiso mesiho. Nah, bukan masiha, bukan apa? Apa tadi masaha, masiha apa yang itu? Kalau dalam Aramaik Serto namanya mesiho. Bukan mesiha. Iya, kalau dalam Aramaik Serto itu bukan mesiha tapi mesiho. Breh dadawit Breh dabrohom. Kalau dalam bahasa Aramaik Estragelo bukan dabrohom tapi abraha. Ini dalam bacaan Aramaik yang standar. Saya bacakan bacaan Aramaik yang paseh. Kesobo, bukan ketobo kalau dalam bahasa Aramaik paseh. Kesobo diliduseh bukan diliduteh. Daiso mesiho breh dadawit breh dabrohom. Cederman. Nah, kalau Aramaik Serto dengan Aramaik Estrangelo itu bedanya seperti Jawa dan Sunda. Oh, Kalau beda-beda Jawa- tipis berarti ya. Ya, kalau Jawa itu apa? Kalau Jawa kan Joyo Kusumo, kalau Sunda kan Jaya Kusuma, begitu. Dan Ya. tulisannya agak berbeda juga, Bang. Abang Billy, makasih ya. Gua mau persiapan ini dulu, sholat. Oke, thank you ya. Ya, makasih ya. Udah lama Thank kita you. nggak ketemu nih, baru ketemu Iya, lagi. ya. Lu coba WhatsApp gua, masih ada nggak nomor gua? Siap. Ya, beraka fi hazlaka akhi. Iya, ya. Baru kasem, baru kata Adonai Eloheinu melek haolam, lehit raot, ahi, lehit raot, Raot. lehit raot, todaraba, hamon todot, lekula. Bentar, gua cek dulu waktu zuhur di sini jam berapa. Zuhur 12.02. Oke, masih ada sisa 15 menit. Yang mau tanya boleh naik. Yang mau bertanya naik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, marhaba. Ya, Tuan Guru, terima kasih sudah naikkan. Saya cuma mau nanya dua hal ini. Sabar dulu. Marhaba Muslim apa Kristen? Muslim, alhamdulillah Muslim. Baik. Ya, Silakan. Kalau nggak Tuan on cam Guru. saya kecilkan layarnya. Ya. Jangan panggil saya Tuan Guru. Oh, Nanti saya siap, disembah siap. oten. Nanti Tuhan gurunya nih. Baik, Ustaz. Jadi apakah benar di Injil Da Vinci Code ya itu yang kalau di Injil Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kan kita tidak menemukan Yesus itu dia punya istri Maria Magdalena sama Lydia. Nah, maksudnya saya boleh minta data nggak Tuan informasi tentang di Injil Baik. Da Vinci Code itu terkait dengan Yesus punya istri dua itu. Baik. Masya Allah. Anda meminta data semua tentang pernikahan Yesus itu ada di laptop saya. Laptop saya lagi sakit. Kemarin saya hubungi pihak Asus, ternyata perbaikannya mahal, 1 juta rupiah, 900.000. Nanti saya kumpulin uang dulu, nanti saya servis dulu laptop saya, nanti baru saya tunjukkan data. Soalnya laptop saya ini dihidupin mati lagi. Semua data saya tentang pernikahan Yesus ada di laptop. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf gak bisa menunjukkan secara eksplisit ya. Siap. Soalnya datanya di laptop. Nanti kalau sudah sembuh laptopnya nanti ini ya. Siap. Karena memang beberapa bulan ini saya dilanda dengan perangkat saya yang rusak. Mulai dari HP rusak, beli soundcard rusak, beli. Sekarang laptop gantian. Ya memang sudah saatnya. Karena laptop ini dipakai dari tahun 2020. Masya Sekarang Allah. 2026. Jadi sudah 6 tahun dipakai, wajar sih. Karena dia juga kan elektronik. Ya. Begitu. Siap. Terus Tuan Guru ini yang kedua saya pernah dengar Ustadz Zuma sampaikan bahwa Yesus itu ya, ada yang betul-betul Yesus, ada yang bukan Yesus. Itu mana yang benar itu? Maksudnya gimana? Maksudnya begini, Zuma bilang Yesus yang disalib itu bukan Yesus ini kan yang disalib itu kan Yudas ya kalau tidak salah. Ya. Sepakat. Saya sepakat dengan Bang Juma kalau yang disalib itu bukanlah Yesus Kristus, tetapi Yudas Iskariot.
Mau saya tunjukkan. Kalau itu datanya ada di HP. Bisa. Nah, kalau ini saya bisa tunjukkan. Tapi kalau tentang pernikahan Yesus, datanya di laptop. Ya, jadi saya mohon maaf, bukannya saya sombong, karena datanya di sini. Saya nggak bisa data pakai HP kalau tentang pernikahan Yesus. Datanya di laptop. Jadi saya nggak bisa jawab. Laptopnya lagi sakit, lagi rusak. Ya, perbaikannya agak mahal. Saya ngumpulin dulu. Semoga Allah datangkan orang baik. Rezeki dari mana saja, amin. Amin, Nah, amin. kalau tentang penyaliban Yesus di HP bisa, jadi saya bisa jabarkan. Baik, antum bertanya, menurut Bang Juma, kalau yang disalib itu bukan Yesus asli, Betul. tetapi adalah orang yang diserupakan. Itu bukan data Bang Juma, tapi itu adalah data Quran. Quran surat An-Nisa ayat 157. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryama Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Betul. Dan perkataan mereka orang-orang Yahudi dan Romawi bahwa kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Itu perkataan, itu asumsi mereka. Betul. Tetapi Allah memberikan fakta yang benar, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wama solabuhu, mereka tidak menyalibnya. Yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah walakin subbihalahum, yang diserupakan bagi mereka. Sekarang saya kasih analogi, saya kasih improvisasi. Oh ala kadalah. Ini Yesus. Kata Quran ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Nanti kalau ada, berarti ada berapa Yesus di sini? Dua Yesus. Ketika orang Romawi menemukan ada dua Yesus, kira-kira yang ditangkap yang mana? Yang asli. Ya kan orang Yahudi nggak tahu yang asli. Nih, kita pakai logika dulu. Betul. Ada dua orang sama mukanya, yaitu Yesus mukanya. Kalau ada dua orang yang muka sama, yang ditangkap yang mana? Pakai logika aja, pakai logika. Dua-duanya dong, karena kan dua-duanya sama. Betul. Dua-duanya ditangkap. Ternyata Al-Quran berbicara benar. Ketika orang ada yang diserupakan, otomatis Yesusnya nggak dengan menggunakan rupa itu dong. Betul. Yesus harus berubah rupa dengan rupa yang lain. Kebenaran Al-Quran dijawab dengan Bible atau dikonfirmasi oleh Bible. Kita lihat di sini. Ketika ada orang yang berubah rupa dengan saya, ininya sama, gantengnya sama, ya bajunya sama. Otomatis kalau orang cari saya, ya yang dua-duanya yang ditangkap. Bagaimana agar dua-duanya tidak ditangkap? Salah satunya berubah dengan rupa yang lain. Betul. Nah, silakan Anda baca sekarang. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya. Oke. Apa di sini? Lalu Yesus berubah rupa. Terus di sini? Lalu Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Oke, Lukas 9:29. Ya, sedang rupa wajahnya berubah. Ini Lukas Ketika 9:29. ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Kalau satunya Yesus dan Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain, yang ditangkap yang mana? Yang berubah rupa dengan rupa yang lain atau berupa Yesus? Berupa-rupa ya. Berubah. Ya gini. Kan yang satu Yesus asli. Ya. Yesus asli berubah rupa. Seperti rupa Ariel Noah misalnya. Betul. Nah, Yudas Iskariot berubah rupa dengan rupa Yesus, yang ditangkap Yudas apa Ariel Noah? Ariel Noah lah. Ya Ariel Noah mah nggak ditangkap lah orangnya. Oh iya, karena dia Yesus. rupa asli satunya. Sorry. Oke, saya ulangi lagi nih. Yesus berubah rupa dengan rupa Yonatan Nandar. Sedangkan Yudas berubah rupa dengan rupa Yesus. Yang ditangkap Yonatan Nandar atau Yesus? Yesus, Yudas maksudnya. Yang kedua. Siapa? Yang tadi barusan disebutkan itu, Bang Nandar. Oke, Yudas kan yang ditangkap. Betul. Nah, timbul pertanyaan. Kapan terjadinya peralihan itu? Ini kapan terjadinya peralihan itu? Tahu enggak di mana?
Tahu apa enggak? Kalau tahu saya nggak kasih tahu. Kalau nggak tahu, kalau enggak. tahu, baik. Perubahan atau peralihan pertukaran antara Yudas dengan Yesus itu terjadi di dalam Yohanes 18 ayat ke-6. Ya. Yohanes 18 ayat ini saya bacakan dari ayat pertama. Nah, terjadinya ketika Yesus ditangkap. Ini judul perikopnya, Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia. Nah, kita buka ayat ya. Setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kadrun. Nah, jadi yang disebut Kadrun itu sebetulnya mereka. Kidron ini bahasa Indonesia, dalam bahasa ininya Kadrun. Jadi yang disebut Kadrun itu ya oten-oten. Jadi sungai Kadrun. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi Yesus itu masuk dengan murid-muridnya. Nah, ayat kedua. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Oke, 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Baik. Maka Yesus yang tahu semuanya itu menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab, nah ini teman-teman, ini yang saya bacakan yang terjemahan yang benar ya. Kalau ini terjemahan yang kurang benar. Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Yesus." Yudas yang mengkhianati dia berdiri bersama mereka. Jadi ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Kamu cari siapa?" Ya, cari Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, "Akulah Yesus." Jadi Yesus itu di sampingnya Yudas. Yudas di samping Yesus. Ketika Yesus berkata, "Akulah Yesus," orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," ini terjemahan yang salah. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, kisah Yudas ini diceritakan sampai ayat 5. Padahal dia adalah tokoh utama di balik penangkapan Yesus. Ketika Yesus berkata, "Kamu cari siapa?" "Kami mencari Yesus dari Nazaret." Nah, yang mencari Yesus itu 3 kompi tentara Romawi, ditambah orang-orang Farisi, ditambah para penjaga bait Allah. Jadi kalau dihitung, dikalkulasikan ada sekitar 50 orang. Di-mute dulu, Pak. Baik. Jadi yang mau menangkap Yesus itu kira-kira 50 orang. Tetapi ketika Yesus mengatakan, "Kamu cari siapa?" "Kami cari Yesus dari Nazaret." "Akulah Yesus dari Nazaret." Tiba-tiba mereka mundur lalu jatuh pingsan. Di posisi inilah Yudas berubah rupa dengan Yesus. Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Saya tunjukkan ayatnya. Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Ya. Jadi Yesus itu berubah rupa dengan rupa yang lain. Markus 16 ayat ke-12. Ya. Jadi Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota Jericho. Nah, karena Yudas berubah rupa dengan rupa Yesus, Yudasnya jadi hilang, kisahnya kemana? Padahal Yohanes 18 jumlah ayatnya 45 ayat. Dia adalah tokoh inti dari penangkapan Yesus. Ketika tentara Romawi pingsan, rabi-rabi Yahudi pingsan, hanya Yudas yang tersisa. Yesus konfirmasi dengan Yudas, "Kenapa kau mengkhianati aku? Ya, kalau kau ingin diampuni Allah, gantikan diriku." Nah, digantilah. "Kau mau nggak diampuni Allah? Kau sudah berdosa loh." Akhirnya Yudas, "Ya Allah, kepada engkau nabimu yaitu Yesus, saya bertobat kepada Allah dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus adalah utusan Allah. Saya bersedia, wahai Yesus." Akhirnya Yesus digantikan Yudas. Itu ada ayatnya juga.
Nah, saya tunjukkan ayatnya. Amsal 21 nomor 18. Amsal 21 ayat ke-18. Nah, itu sudah dinubuatkan. Ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Karena Yudas mengkhianati Yesus, akhirnya Yudas menggantikan Yesus sebagai orang yang benar. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah orang yang benar, akulah jalan dan kebenaran. Jadi Yudas inilah yang menggantikan Yesus. Tahu dari mana kalau yang menggantikan Yesus adalah Yudas? Karena kisah Yudas sudah nggak ada lagi. 45 ayat. Yang anehnya, Yudas adalah tokoh utama ketika murid daripada Yesus yang namanya Kefa, bahasa Ibrani. Kefa, bahasa Yunaninya Petrus. Si Petrus karena dia membawa pedang, mengeluarkan pedangnya. Lihat ingsun matek ajiku, aji gempar, kilat gempar. Raja Musti, siah. Ini si Petrus ini sudah menggunakan aji Braja Musti, ya, kilat gempar, aji Pancasona. Ya. Si Malkus orang yang nggak bersalah, cuma ikut-ikutan. Yang ditebas lehernya oleh si Petrus itu si Malkus. Ya, hame. Jadi Petrus ini mau menebas kepalanya si Malkus, ya orang Yahudi. Ya, karena si Malkus punya aji cacing licin, si Malkus kemudian dia punya ajian cacing licin, dia karena tebasannya kencang, jadi si Malkus gak kesabet lehernya. Si Malkus ini kesabetnya telinganya. Untung dia mengelak ini. Wah, kalau terlambat ini yang tergelincir kepalanya. Nah, habis itu Yudas yang menggantikan Yesus dibawalah, ya, di dalam Yohanes 18 ayat ke-25. Sabar ya. Nah, ini terbukti kalau yang ditangkap oleh, jadi si Yudas ini yang sudah menyerupai Yesus itu dibawa di hadapan Hanas, ya. Jadi si Yudas ini dibawa di hadapan Hanas. Nah, ini bukti kalau ini bukan Yesus adalah ini. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri situ menampar mukanya, yaitu mukanya Yudas, ya, sambil berkata, begitukah jawabanmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu benar, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah kesalahannya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ini bukan Yesus. Ini bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah berbuat seperti ini. Yesus itu ajarannya Matius 5:39. Matius 5 ayat ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Di dalam Yohanes 18 ayat ke-25, ketika Yudas di hadapan imam besar Hanas, Yudas kan asal jeplak ngomongnya. Ketika itu tentara Romawi, prajurit kesel nih, ini orang nih bajingan banget nih. Kalau aku salah, tunjukkan salahku. Kalau aku benar, kenapa engkau menampar aku? Ini bukan Yesus. Karena ajaran Yesus, kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kecuali kalau ditampar, plak. Kasih damai sejahtera, saudaraku. Berikan juga pipi kiriku. Coba dong tampar. Nah, itu baru Yesus. Karena ajaran Yesus itu adalah Matius 5:39. Ya, ini ajarannya. Tetapi jika aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Ini Yesus.
Yohanes 18 ayat ke-25 ya, ayat ke berapa nih? 23. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Ini bukan Yesus. Kalau Yesus nggak protes. Kalau Yesus harusnya, kanan. Lagi dong. Nah, begitu saudaraku. Jadi yang ditampar, yang diludahi oleh tentara Romawi itu adalah Yudas Iskariot. Yesus dijaga oleh Allah di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Paham? Jadi memang Baik, benar baik. kata Bang Juma, kalau yang disalib itu bukan Yesus tetapi Yudas Iskariot. Baik Bang, berarti kalau mereka sadar, berarti di Galatia 3:13 itu dijelaskan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Ternyata itu Yudas memang betul. Kan mustahil menurut Iyalah. mustahil Nih, kan saya mustahil kasih- kan Bang? Ya. Ya ini saya kasih tahu ya, kalau Yesus itu dijaga oleh Allah. Nah, Betul. di mana ayatnya kalau Yesus dijaga oleh Allah? Sekarang kita lihat ya ayatnya. Ya, meninju. Sekarang saya tanya ini. Ini coba kita baca nih. Ya. Coba antum baca nih. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan Enggak, kepada sampai kami." sini aja. Ya. Sampai sini aja. Lalu mereka Meninjunya. Meludahi Apa? mukanya Di sini? dan meninjunya. bayangkan nih. Teman-teman ya. Tentara Romawi meludahi Yudas atau Yesus. Cuy, ditinju. Kayak siapa itu namanya Raja Arab tuh yang tinju sama kemarin itu siapa sih di itu Paris Fernandos. Paris Rudi. Ada. Bayangkan loh, muka Tuhan loh. Cuy. Cuy. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan akulah Yesus, tentara Romawi pingsan. Semua orang mundur dan pingsan. Ini dimeludahi, ditinju, dipukul, kok nggak ada reaksi apa-apa. Betul. Nih, Yesus mengatakan, coba teman-teman perhatikan ya, Yohanes 18 ayat ke-5, ini adalah ayat terakhir berbicara tentang Yudas. Jawab mereka, Yesus ada akulah dia. Ini Yudas yang mengkhianati dia, berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, akulah Yesus. Yudas yang mengkhianati dia berdiri bersama mereka. Kisah Yudas di dalam Yohanes 18 itu terakhir sampai ayat ke-5. Setelah ini, baca sampai selesai, nggak ada Yudas perginya kemana. Kenapa? Ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Bayangkan loh. Yesus baru ngomong, akulah Yesus. Orang-orang langsung pingsan semua. Disinilah Yudas jadi Yesus. Yesus jadi anak muda. Nih saya tunjukkan, yang memakai kain lenan. Ya. Kain lenan. Nah, Markus 14 ayat ke-51. Nah, ini coba Anda ini coba perhatikan. Silakan dibaca. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ada seorang muda Baik. yang Sabar, udah sini aja sudah. Ini. Nah, teman-teman kalau kita cari ayat sehelai kain lenan, coba dibaca. Ini nih. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, baik. Saya waktu kuliah diajari tentang premis mayor, premis minor. Contoh, premis mayor, premis minor. Setiap
lulusan UIN Sunal Ampel Surabaya, laki-lakinya ganteng. Yonatan Nandar, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini premis minornya. Premis mayornya, setiap lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, laki-lakinya itu laki-laki ganteng. Yonatan Nandar adalah lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Berarti simpulannya adalah Yonatan Nandar ganteng. Di dalam Bible, yang memakai sehelai kain lenan itu hanya Yesus. Lalu yang lari itu siapa? Nah, itu premis mayornya nih. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan. Teman-teman cari sehelai kain lenan itu merujuk cuma kepada Yesus. Sekarang Bapak baca lagi Markus 14:51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Oke. Di dalam Bible yang memakai sehelai kain lenan itu siapa? Yesus. Yesus. Coba dibaca sekarang. Yang ini, yang biru. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, jadi Yudas yang menggantikan Yesus, Yesusnya lari, ya, lari dengan, mohon maaf, ya, saya nggak tega lah, karena itu nabi saya nggak tega, saya hanya membacakan ini, ya. Jadi yang ditangkap oleh tentara Romawi itu Yudas. Yudas lah yang menggantikan, karena kisah Yudas di dalam Yohanes 18 itu sampai ayat ke-5. Ketika Yesus mengatakan, akulah Yesus, semuanya pingsan. Yudas yang akhirnya menggantikan Yesus Kristus. Amsal 21 ayat 18. Ya. Amsal berapa? Amsal 21 ayat 18. Yesus berkata, akulah Yesus saja mereka pingsan. Lah ini, ya lalu yang apa? Ini siapa? Yesus mengatakan akulah Yesus aja pingsan. Lah ini, siapa yang dipukuli? Lalu mereka meludahi mukanya, meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Ini bukan Yesus, Yudas Iskariot. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Sekarang kita buka Mazmur 91. Ini Mazmur 91 untuk Yesus loh. Saya yakin benar ini. Meskipun saya Muslim, saya yakin kalau Mazmur 91 ini untuk Yesus. Dalam lindungan Allah. Kita baca ayat 11. Ini ayat 9. Coba Pak, dibaca Pak. Sebentar ya. Coba dibaca Pak. Yang terjemahannya dulu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Oke, sekarang ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah itu apa? Oke, tulah itu ya hukuman lah. Ya. Kalau bahasa kitanya itu kayak kutuk. Coba sekarang. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pertanyaan saya, kalau Yesus dijaga di setiap jalannya, ada nggak yang sanggup meludahi dia? Tidak adalah. Kenapa tentara Romawi dan orang-orang Yahudi dan rabi-rabi Yahudi itu kemudian pingsan? Karena Yesus dijaga di setiap jalannya. Nah, ini ayat untuk siapa? Untuk Yesus. Untuk Yesus. Di mana ayatnya? Nah ini ayatnya. Matius 4 ayat 6. Lalu berkata, ya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini ayat untuk Yesus. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terus apa? Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, jadi bagaimana mungkin Yesus ditangkap? Jangankan dipukul, jangankan diludahi, jangankan ditinju, ya, teratuk itu kalau bahasa Indonesianya tersanjung, ya, kan ada filmnya. Aku tersanjung
tersanjung cinta. Sorry, bukan tersanjung, kok tersandung. Tersandung itu teratuk. Nah, jadi jangankan dipukuli, jangankan diludahi, teratuk batu saja, tersandung, itu akan dilindungi oleh Allah. Diutus para malaikatnya untuk menjaga Yesus. Jadi kalau ada yang memukuli, itu bukan Yesus yang dipukul. Kalau ada yang meludahi, itu bukan Yesus yang diludahi. Kalau ada orang meninju, itu bukan Yesus yang meninju, yang ditinju. Kalau ada orang yang memukuli, bukan Yesus yang dipukuli. Jangankan dipukuli, teratuk batu saja akan dilindungi oleh Allah. Ya, teratuk batu dilindungi oleh Allah. Kemudian, ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang pada pingsan semua, pada jatuh semua. Nah, masalahnya kisah Yudasnya kemana? Ternyata Yudas menggantikan Yesus. Makanya ketika di hadapan Hanas, di depan imam besar, ketika si Yudas ini tang-tang petenteng ditampar oleh tentara Romawi, jebret. Ini kok kenapa? Harusnya kalau ini Yesus sudah dilindungi oleh malaikat Gabriel. Pak, nggak kena, nungguin ya. Karena ini Yudas dibiarkan oleh Gabriel. Jebret. Sakit loh ya, aku dipukuli. Kalau aku salah, di mana salah aku loh? Kalau aku benar, kenapa engkau memukul aku? Ini yang ngomong Yudas. Karena kalau Yesus, jebret. Damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Wahai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kemari. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada kelepasan saudara. Silahkan, prajurit, pukul aku lagi yang kiri. Karena tertulis firman Tuhan, Matius 5:39, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi apabila kau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Yohanes 18 ayat 23, ketika ditampar malah protes. Loh, kamu kok tampar aku? Kalau tentara Romawinya baca Bible loh, kamu sendiri yang bilang kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri. Loh, kenapa kamu nggak berikan pipi kirimu? Karena yang ditampar bukan Yesus, Yudas. Paham sampai di sini? Paham nggak? Paham lah, mantap. Paham. Baik, ada lagi? Itu aja Tuan Guru. Ini juga mau waktu sholat di sini. Saya siap-siap dulu. Baik. Syukron. Ya. Nanti kita naik lagi. Tapi satu lagi. Siap. Nah, kematian Yudas ini ada dua. Ya. Kematian Yudas ini yang satu gantung diri di tiang salib, yang satu perutnya bolong. Anda tahu nggak kenapa perut Yudas bolong? Itu yang saya belum tahu itu. Baru dengar ini. Saya kasih tahu. Kenapa perut Yudasnya bolong? Ayat yang bercerita tentang Yudas itu ditikam, itu ada. Yohanes 19 ayat 34. Nih, saya kasih tahu. Coba Anda baca. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, di dalam Bible yang disebutkan kalau ada perut terburai itu hanya Yudas. Bang Nandar, Yesus perutnya bolong. Nggak ada. Nggak ada ayatnya yang menyatakan kalau Yesus itu perutnya bolong, itu nggak ada. Perutnya terburai itu nggak ada. Ada Bang, Yohanes 20 ayat 28, ayat 25. Nggak ada. Thomas ini atau Kepa itu percaya dengan Mazmur 91. Kalau Yesus akan dilindungi oleh Allah. Jadi Thomas ini protes. Ya. Tidak, aku masih bingung ini. Kenapa nubuatan dalam Mazmur kok tidak tergenapi? Kata Yesus, aku nggak disalib. Tapi disalib itu engkau, aku lihat. Itu engkau gondrong gini, itu kamu. Yesus bilang, aku nggak disalib. Thomas, ngaco kamu. Aku nggak disalib. Wahai nabiku, aku melihat digantung itu wajahmu. Itu bukan aku. Udah gini aja Thomas, kamu mengatakan aku disalib karena kamu melihat itu seperti wajahku. Itu bukan aku. Udah gini aja, kau maju ke sini, cucukkan jari jemarimu ke perutku. Nah, ketika Thomas mencucukkan jari jemari, nggak ada disebut kalau perut Yesus bolong, nggak ada. Coba
Baca Yunaninya, baca Ibraninya, baca Aramaiknya, nggak ada. Ketika Thomas mencucukkan jari jemarinya ke perut Yesus, itu nggak ada. Perut Yesus terburai, itu nggak ada. Hah? Kok nggak? Kok nggak bolong? Iya, aku nggak disalib loh. Yang disalib Yudas. Kalau nggak percaya, coba kau cucukkan jari jemarimu ke tanganku. Kok nggak bolong? Ya Allah ya Robi. Kalau dalam bahasa terjemahan, ya Allah ya Tuhanku. Alhamdulillah ya Allah engkau lindungi Nabi Yesus. Makanya kalau kita melihat kaidah bahasa Ibraninya, Yunaninya, tanya orang yang belajar bahasa Yunani. Yohanes 20 ayat 8, Thomas menjawab begini ya. Ya, saya bacakan nih teman-teman ya. Ya. Dalam bahasa Yunaninya, kai apekrite ho Thomas kai, hypen hauto ho kurios mau, kai ho theos mau. Ini kalau di dalam kaidah bahasa Yunani namanya kasus nominatif. Nominatif itu adalah sebuah kasus ketika dia berbicara, tapi bukan tujuannya adalah orang yang ada di hadapannya. Contoh, dulu waktu saya pulang sekolah, waktu masih SD, saya ini nggak ganti baju dulu, langsung main sepedaan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Waktu saya SD nggak pakai baju nggak ganti, sama ibu saya dibilang begini, ya Allah Nandar, ku bantongor teuingnya neh teh. Balik sekolah ganti heula sekolah, iya seragamna bising kotor. Nah ini bahasa Sunda, karena saya kan tinggal di Sunda. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah Nandar. Nah ya Allah Nandar itu bukan aku adalah Allah. Ya Allah Nandar. Yang ngomongnya sama saya, tetapi objeknya bukan saya. Sama di dalam bahasa Yunani, Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu bukan kepada Yesus, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kasusnya nominatif. Kalau kasusnya tujuannya adalah Yesus, harusnya bukan kurios. Kalau tujuannya adalah Yesus, harusnya hypen hauto ho krie. Ya, kurie tulisannya. Dibacanya krie, bukan kurios. Nah, saya tunjukkan nanti saya tunjukkan bahasa ininya ya, bahasa Yunaninya ya. Maksudnya kaidah bahasanya. Sabar. Nih, saya tunjukkan kaidah bahasa Yunaninya teman-teman ya. Jadi kalau berbicara langsung kepada orang yang di hadapan itu namanya kasus pokatif. Bentar, kasus pokatif. Nah, ini teman-teman ya, kalau dalam kamus nih. Kasus pokatif ialah kasus atau seru. Kasus pokatif dipakai bila berkata-kata kepada seseorang. Nah, ini. Kalau berkata langsung kepada seseorang atau kepada sesuatu benda, yaitu dipakai untuk orang benda itu adalah dipakai juga kata ho dan adalah tidak. Misalnya kurie. Nah, kalau itu si Thomas ini ngomong kepada Yesus, tujuannya kepada Yesus bukan kurios tetapi kurie tulisannya. Jadi kalau berbicara langsung kepada orang itu langsung kurie, bukan kurios. Ini namanya kasus pokatif. Ini bahasa Yunani loh. Paham nggak sama maksud saya? Jadi ketika Thomas mengatakan ya Allahku ya Tuhanku, itu bukan kepada Yesus. Bukti bukan kepada Yesus, di dalam bahasa Yunaninya tidak pakai pokatif, tetapi pakai nominatif. Perbedaan pokatif, kalau pokatif itu ngomong langsung. Misalnya nih, saya ngomong sama teman saya. Misalnya teman saya di hadapan saya misalnya namanya Rudi. Kurie Rudi. Nah, Kurie Rudi. Ya, tuanku Rudi. Nah, kalau saya berbicara, misalnya, saya lagi duduk nih, lagi nyantai gitu kan. Ini saya lagi duduk nih, bismillahirrahmanirrahim, ngopi dulu. Seger. Tiba-tiba teman saya nepuk punggung saya. Wih,
ya Allah ya Robi. Nah, ketika saya ngomong ya Allah ya Robi bukan kepada teman saya, sama ketika Thomas mencucukkan jari jemarinya ternyata tidak bolong, Thomas berseru, ya Allah ya Robi alhamdulillah. Nah gitu, paham ya? Paham. Baik teman-teman, sebetulnya ini banyak yang naik, cuma saya sudah masuk waktu sholat. Nanti habis zuhur kita live lagi. Dan di kesempatan siang ini kita doakan Uni Rifa lagi sakit ya, mudah-mudahan segera sembuh. Karena Uni Rifa ini terlalu semangat di dalam berdakwah ya, sampai jam 2, sampai jam 3 gitu kan. Saya aja membatasi diri untuk live TikTok ini hanya sampai jam 12 malam. Karena kalau diporsir saya takut sakit. Makanya saya kalau live TikTok paling banter jam 12 malam.